Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang cerah ini, saya akan berbagi kisah tentang kesuksesan sekeluarga yang dominan thinking introvert ya. Jadi saya pernah mengkonseling setelah saya tes Stephen itu mereka dominan thinking introvert. Bapak, ibu, anak laki-laki yang nomor satu ya itu thinking introvert, kemudian adiknya perempuan intuiting extrovert ya. Jadi mereka cuma berempat saja. Waktu saya tes anak yang nomor satu yang thinking introvert masih kelas 2 SMP ya. Saya bilang begini pada orang tuanya, Pak, putranya itu cocoknya nanti yang eksak ya, kedokteran, teknik dan seterusnya ya. Tapi gini Pak Sofyan, saya pinginnya jadi dokter itu yang nomor 2. Maaf Pak, kurang cocok ya. Boleh sih, nanti kalau memang IQ-nya dia mampu, silakan di kedokteran, nanti setelah lulus jadikan dunia kedokteran sebagai bisnis. Apa itu? Sebagai owner klinik misalnya ya, atau sebagai CEO-nya atau ownernya perusahaan yang jual beli alat-alat kesehatan itu ya. Di situ nanti dia akan bahagia. Ketika intuiting disuruh praktek di kedokteran tiap hari biasanya jenuh ya. Kecuali nanti jurusan kedokterannya itu dia mengambil spesialis kulit atau kecantikan, itu insya Allah dia akan bisa terakomodir dengan baik ke intuitingannya ya. Kembali ke anak yang nomor satu thinking introvert, Pak Sofyan, anak saya ini dari kecil saya kasih mainan alat pertanian dan pertukangan. Good, bagus ya, karena thinking diberikan alat permainan yang nuansanya eksak, keteknikan, itu dia akan berkembang dengan pesat. Ya, kebetulan bapaknya juga thinking introvert dan kecilnya bapaknya juga diberikan mainan yang sama oleh bapaknya dia ya. Akhirnya diwariskan, dan kebetulan yang diwarisi mainan alat pertukangan dan pertanian itu anaknya juga thinking ya, berarti kebetulan pas sekali itu ya. Anak saya itu Pak Sofyan, kalau dia mainan dengan teman-temannya di lapangan, dia cuma ngeliatin aja, nggak tertarik. Dia melihat tiba-tiba ada tetangganya menggerinda pagar ya, pakai mesin gerinda, kreng kreng, dia lari, dia lihat. Berarti otak logikanya sudah mulai terasah dengan baik sejak dini. Dia melihat itu, kemudian otak yang ada di dalam sini dia akan melogika, oh ini ada pagar yang masih kasar permukaannya, dihaluskan dengan mesin gerinda. Mesin gerinda ini dicolokin ke listrik, bisa muter ya, ujungnya muter, kemudian ditempel sama gerinda yang kasar itu, disentuhkan gerinda yang berputar ini di permukaan kasar pagar tadi, bisa jadi halus. Nah, logikanya ini sudah mulai berjalan dengan baik meskipun masih kelas 2 SMP. Selesai melihat gerinda, penggerinda sudah selesai, dia sudah gak tertarik lagi, dia kembali ke temannya, juga gak ikut mainan, temannya masih main-mainan, kejar-kejaran ya, naik sepeda gitu, dia gak tertarik. Tiba-tiba ada mobil mobil molen ya, mau ngecor di rumah tetangga. Jadi dia langsung logikanya main, oh ini mobil molen, di molen yang berputar di belakang itu ya, yang untuk ngecor itu ya, itu ada air, semen, pasir, kerikil, diratakan menjadi adonan yang lembut, yang bagus ya, sesuai dengan spesifikasinya ya, pakai muter. Setelah rata, dia ada belalainya itu ya, belalainya itu penggeraknya adalah pneumatis ya. Kalau dalam dunia teknik mesin, pneumatis itu disedot pakai angin, pakai udara ya, kayak vacuum cleaner itu ya, tapi yang kapasitas besar sehingga bisa menyedot adonan untuk coran tersebut. Ya, logikanya sudah terasah dengan baik. Ya sudah Pak, putra Bapak ke teknik atau dokter, insya Allah mudah-mudahan sukses. Apalagi secara IQ Bapak dan ibunya itu bagus. Bapaknya bekerja di sebuah perusahaan internasional, update terakhir dia jadi general manager, yang ibunya di lembaga keuangan ya, di perbankan ya. Itu ya. 5 tahun kemudian, berarti dia sudah semester 1, saya berkunjung lagi ke rumah bapak ini karena ada undangan untuk rencana mentraining di perusahaan dia. Saya tanya, putranya yang nomor 1 sekarang di mana Pak?
Alhamdulillah Pak Sofyan ya, dia keterima di Teknik Fisika ITB. Alhamdulillah sudah sesuai. Jadi kalau putranya itu putra bapak yang thinking introvert dari kecil sudah terdidik, kegiatannya itu thinking banget, insya Allah dia akan lancar sekolahnya sampai kuliahnya sampai bekerjanya nanti. Ya. Kemudian saya lihat di rumahnya itu, rumahnya cukup besar ya, cukup besar. Kemudian ada di pojok ruangan paling bawah, kan rumahnya 2 lantai, itu ada burung ya, ada sangkar burung yang cukup besar ya, manusia juga bisa masuk. Di situ ada beraneka macam burung. Ya sudah, berarti itu kan beternak ya, karena thinking itu refreshingnya, yang thinking introvert itu beternak atau berkebun, kalau thinking extrovert traveling. Tetapi di bola-balik masih bisa nih ya. Jadi intinya kalau thinking, refreshingnya beternak, berkebun atau traveling. Di rumah dia punya burung. Ya sudah fresh ya. Dari refreshingnya, dari mainan sejak kecil. Kalau gaya belajar thinking itu mudah ya, tinggal dia fokus, logis, melogika artikel atau soal itu bisa langsung ngeklik ya. Tidak usah banyak diberi rangsangan yang macam-macam, karena memang thinking itu paling mudah untuk diasuh dan paling mudah untuk belajar ya. Nah, ketika kuliah juga jurusannya tepat, insya Allah mudah-mudahan sekarang udah lulus semester 1 itu saya ketemu 2018, mudah-mudahan sekarang udah lulus, dan insya Allah saya doakan dia bisa bekerja sesuai dengan bakatnya ya di dunia manufaktur ya, pabrik yang membuat barang, maupun di bidang lain yang sesuai dengan ketinggian dia. Kemudian bapaknya bilang begini, anak saya yang nomor 2 intuiting extrovert itu kok agak lamban Pak Sofyan matematika ya, padahal dia cerdas sebetulnya. Ya karena dia memang bukan bidangnya Pak. Kalau matematika itu ketika dia IQ-nya tinggi, dia ngitung cepet, tapi biasanya mudah bosan. Oh gitu Pak Sofyan, ya silahkan. Pesan saya kalau mau dijadikan dokter tadi ya, setelah lulus bisnis di dunia kedokteran. Demikian kisah sukses thinking introvert ya, yang menyambung beberapa video yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.